Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar mengenai puasa. Pasti kalian sudah paham dan tahu betul apa itu yang dinamakan puasa. Kalian sendiri juga pasti sudah sering melaksanakan yang dinamakan dengan puasa. Tapi mungkin kalian belum tahu apa pengertian, dalil, syarat, dan rukun dari puasa. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai puasa. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dan dalil puasa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan rukun dan syarat puasa. Yang ketiga, siswa mampu menemukan hikmah puasa. Pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian puasa. Puasa terdapat dua pengertian. Yang pertama, menurut lugot atau bahasa. Yang kedua, menurut istilah atau terminologi. Puasa menurut bahasa atau menurut etimologi berasal dari bentuk masdar, siaman atau saum, yang fi'il madinya adalah lafaz soma. Soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya adalah menahan atau mencegah. Dalam pengertian saum atau puasa tersebut, menurut bahasa itu, pengertiannya sangat luas. Ketika kita ingin menahan sesuatu atau mencegah melakukan sesuatu, itu termasuk puasa. Menurut bahasa, itu masih terlalu umum, sehingga pengertian puasa tersebut akan dipersempit dalam pengertian puasa menurut istilah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian puasa menurut bahasa, kita akan belajar mengenai puasa menurut istilah atau terminologi. Puasa menurut istilah atau terminologi adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya fajar, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Sudah dapat kita pahami bahwa yang menjadi pengertian puasa menurut istilah adalah segala sesuatu yang harus kita tahan dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar di sebelah timur sampai terbenamnya fajar di sebelah barat, disertai dengan niat kita puasa, disertai dengan syarat dan rukun-rukun yang sudah ditetapkan oleh syarat. Setelah mengetahui tentang pengertian dari puasa, kita akan belajar tentang dalil dari puasa. Dalil puasa terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma utimmus syiyama ilal lail. Al-ayah shadaqallahul alim. Yang artinya, dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.
Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 menjelaskan mengenai dalil dari puasa yang dikerjakan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, maka apa-apa yang dapat membatalkan puasa boleh kita lakukan, karena saat terbenamnya matahari maka kita diperbolehkan untuk berbuka puasa sesuai dengan dalil dari puasa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kita akan belajar tentang syarat dan rukun puasa. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat tersebut terdiri dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama, kita akan bahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang mewajibkan seorang muslim untuk melaksanakan puasa. Ada beberapa orang muslim juga yang apabila dia belum termasuk dalam syarat wajib ini, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Masuk ke dalam syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama yaitu Islam. Sudah jelas ya, seseorang yang beragama Islam maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua ada baligh. Baligh di sini seseorang mencapai minimal batas usia baligh untuk laki-laki adalah 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan setelah keluarnya haid dengan batasan umur 9 tahun atau sudah mimpi melakukan hubungan suami istri. Syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang akalnya tidak sehat atau gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang keempat ada mampu atau kuat melakukannya. Yang kelima ada suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Yang keenam adalah menetap atau mukim. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Puasa juga memiliki syarat sah. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keempat adalah berpuasa pada hari-hari yang tidak diharamkan. Nah, tadi kan kita telah mengetahui syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada 6, syarat sah puasa ada 4. Rukun puasa ada 2. Yang pertama yaitu niat. Niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu kesengajaan dalam hati untuk menjalankan ibadah puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Niat dalam puasa wajib dilaksanakan pada malam hari atau sebelum terbitnya fajar. Sedangkan apabila kita ingin melaksanakan puasa sunnah, kita diperbolehkan niat pada pagi hari asalkan kita belum melaksanakan apapun yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua dari rukun puasa adalah meninggalkan atau menjauhkan diri dari segala larangan yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat.
Niatnya itu menyengaja untuk melakukan ibadah puasa. Yang kedua yaitu meninggalkan segala pembatalan yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Itu hikmah dari puasa. Puasa sendiri mempunyai hikmah. Di antaranya adalah puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu. Selanjutnya hikmah dari puasa adalah lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kesadaran betapa besarnya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai hambanya. Jadi, kesimpulan materi dari awal sampai akhir adalah pengertian puasa terdapat dua pengertian. Yang pertama, puasa menurut etimologi. Yang kedua, puasa menurut terminologi. Dalil dari puasa adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Puasa terdapat rukun dan syarat tertentu. Syarat wajib puasa ada 6. Syarat sah puasa ada 4. Rukun dari puasa ada 2. Puasa juga mempunyai hikmah yang sangat besar yang dapat membantu kita untuk terus melaksanakan ibadah puasa. Oke anak-anak, demikianlah pertemuan hari ini tentang puasa. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. See you next time ya. Assalamualaikum.